Pemirsa, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sistem PPDB jalur zonasi, anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021, yang di dalamnya mengatur 4 jalur PPDB seperti jalur zonasi, afirmasi perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel Suripno Sumas menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan, yakni terkait PPDB online jalur zonasi pada tingkat sekolah menengah atas di Banjarmasin Kamis 4 Juli 2024. Sosialisasi yang berlangsung di kawasan Jalan Meratus melibatkan masyarakat Kota Banjarmasin dengan narasumber Sekretaris Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Kota Banjarmasin, Muhlis Takwin. Dalam sosialisasinya, Suripno Sumas mengatakan, sosialisasi perundang-undangan kali ini terkait pendidikan, dengan fokus masalah hiruk-pikuknya penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi yang dinilai banyak masyarakat masih belum paham dan mengerti. Padahal berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan siswa baru tingkat SLTA yang terdapat 4 jalur, yakni jalur zonasi, afirmasi perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Namun sayangnya terkadang orang tua untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah yang dituju hanya terpikir berdasarkan jarak, padahal ada jalur alternatif lainnya yang bisa dimasuki. Hiruk-pikuknya penerimaan, penerimaan siswa sekolah khususnya di tingkat SLTA. Hal ini kami angkat karena banyak masyarakat yang masih belum mengerti bagaimana sebenarnya untuk masuk di tingkat SLTA, karena jalur masuknya itu kan ada 4, jalur zonasi, jalur prestasi, jalur konfirmasi, dan jalur pindah tempat, pindah domisili. Nah, ketentuan-ketentuan itu yang kita tekankan agar mereka bisa memilih alternatif mana. Karena mereka, masyarakatnya hanya terpikir bahwa penerimaan itu berdasarkan jarak. Nah, sehingga dengan jarak itulah mereka menghitung, mengukur bahwa mereka bisa masuk di sekolah yang dituju. Padahal selain zonasi ada prestasi, ada jalur warga yang tidak mampu. Nah, itu ada presentasi-presentasinya, walaupun misalnya jumlahnya juga terbatas, tapi paling tidak ada alternatif yang dimasuki. Sementara itu, narasumber pada kegiatan tersebut, Muhlis Takwin, menjelaskan perlunya sosialisasi kembali terkait PPDB sistem zonasi ini, mengingat pada saat penerimaan siswa baru banyak masyarakat yang tidak paham bahkan menganggap rumit. Padahal sistem zonasi ini mengutamakan orang yang lebih dekat dari jarak rumah menuju sekolah, bahkan semua kategori baik itu siswa berprestasi maupun siswa tidak mampu juga sudah diakomodir, termasuk juga bagi orang tua yang pindah alamat. Oleh karena itu, Muhlis menilai hal ini hanya kurangnya sosialisasi. Ini sudah mengakomodir bahwa sekolah itu harus mengutamakan orang yang lebih dekat dengan sekolahnya. Ya, karena lucu, tetangga sekolah tidak masuk sekolah, maka itulah dipakai sistem zonasi, jalur jarak tempat tinggal. Lalu ada pendapat, orang pintar itu dia kan mau memilih karena sekolah tidak sama fasilitasnya. Oke, diberi peluang. Orang berprestasi silahkan memilih sekolah yang dimauinya berdasarkan prestasinya, tidak melihat di mana dia tinggal. Lalu yang tidak mampu juga diakomodir. Orang yang tidak mampu diakomodir, silahkan, tidak melihat bagaimana prestasi. Terakhir, orang yang mungkin karena sesuatu hal, orang tuanya baru pindah atau kena musibah dan sebagainya, dia diakomodir sebenarnya. Jadi ini hanya masalah sosialisasi saja. Muhail Banjar TV. Nah, jadi kami kemarin itu semua terpenuhi